Larutan. Larutan merupakan campuran homogen yang terdiri dari dua zat atau lebih yang komposisinya dapat diatur dan sifat masing-masing zat penyusunnya masih tampak. Komponen pembentuk larutan adalah pelarut dan zat terlarut. Jenis-jenis larutan terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu larutan ideal dan non-ideal. Larutan ideal adalah suatu larutan yang partikel zat terlarut dan partikel pelarut tersusun sembarang. Pada proses pencampurannya tidak terjadi efek kalor, artinya tidak ada entalpi pencampuran pada waktu komponen dicampur membentuk larutan, atau delta H pencampuran sama dengan 0. Tidak ada beda volume pencampuran yang terjadi ketika pencampuran berlangsung, artinya volume larutan sama dengan jumlah volume komponen yang dicampur, dan juga larutan ideal memenuhi hukum Raoult. Tidak ada larutan yang benar-benar ideal di alam, tetapi beberapa larutan tersebut hanya mendekati ideal. Semakin mendekati 0 delta H pencampuran larutan semakin ideal larutan tersebut. Larutan non-ideal. Larutan non-ideal adalah larutan yang tidak mematuhi hukum Raoult. Artinya, pada saat pencampuran terjadi efek kalor atau delta H pencampuran tidak sama dengan 0. Pada larutan non-ideal, penjumlahan volume zat terlarut murni dengan zat pelarut murni tidak sama dengan volume larutannya. Pada larutan non-ideal akan terjadi penyimpangan dari hukum Raoult yang disebut deviasi positif dan deviasi negatif. Yang kedua yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, dan larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik. Yang ketiga yaitu larutan jenuh, tak jenuh, dan lewat jenuh. Larutan jenuh adalah larutan yang memiliki jumlah maksimum zat terlarut dalam pelarut. Apabila ke dalam larutan ini ditambahkan sejumlah zat terlarut, zat tersebut tidak akan dapat lagi larut dan menghasilkan endapan. Sedangkan larutan tak jenuh adalah larutan yang jumlah zat terlarutnya kecil atau belum maksimal dalam pelarutnya. Jika ke dalam larutan ini ditambahkan lagi zat terlarut, maka zat tersebut masih dapat larut. Dan larutan lewat jenuh adalah suatu larutan yang mengandung lebih banyak solute daripada yang diperlukan untuk larutan jenuh. Proses pelarutan terbagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu pelarutan cair-cair. Pelarutan cair-cair merupakan suatu teknik dalam mana suatu larutan atau biasanya dalam air dibuat bersentuhan dengan suatu pelarut kedua atau biasanya organik yang pada hakikatnya tak bercampuran dengan yang disebut pertama dan menimbulkan perpindahan satu atau lebih zat terlarut. Yang kedua yaitu pelarutan padat cair. Pelarutan padat cair merupakan suatu cairan yang dapat berupa zat murni ataupun campuran. Zat yang terlarut dapat berupa gas, cairan lain, atau padat. Kelarutan bervariasi dari selalu larut seperti etanol dalam air sehingga sulit terlarut seperti perak klorida dalam air. Yang ketiga yaitu pelarutan gas cair. Pelarutan gas cair merupakan kelarutan zat cair dalam zat cair lainnya secara umum kurang peka terhadap suhu daripada kelarutan padatan atau gas dalam zat cair.